Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kelahiran Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU itu mempunyai arti kebangkitan ulama. Sebuah organisasi yang didirikan oleh para ulama pada tanggal 20 genep Rajab 344 Hijriah atau 31 Januari 1926. Latar belakang berdirinya NU erat hubungannya dengan perkembangan pemikiran agama dan politik dunia Islam pada saat itu. Pada tahun 1924, Syarif Hussein, Raja Hijaz Mekah yang mempunyai paham Sunni, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Akibatnya tersebarlah berita penguasa baru itu akan melarang semua bentuk amaliyah keagamaan ala kaum Sunni yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun di tanah Arab, dan akan menggantinya dengan model Wahabi. Sementara pengamalan agama dengan sistem madhab, tawasul, ziarah kubur, maulid nabi, dan lain sebagainya akan segera dilarang. Tidak hanya itu saja, Raja Ibnu Saud juga melebarkan pengaruhnya ke kekuasaan seluruh dunia Islam dengan dalih untuk kejayaan Islam. Ia meneruskan kekhilafahan Islam yang terputus di Turki pasca runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Oleh karena itu dia berencana menggelar muktamar khilafah di kota suci Mekah sebagai penerus khilafah yang terputus pada saat itu. Seluruh negara Islam di dunia akan diundang dan maka menghadiri muktamar tersebut, termasuk di dalamnya Indonesia. Awalnya utusan direkomendasikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, perwakilan dari Serikat Islam, kemudian Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah, dan Kiai Abdul Wahab Hasbullah dari pesantren. Namun terjadi permainan licik di antara kelompok yang mengusung para calon utusan Indonesia. Nah, dengan alasan Kiai Wahab tidak mewakili organisasi resmi, maka namanya dicoret dari daftar calon utusan. Nah, dari peristiwa itu akhirnya menyadarkan para ulama, terutama pengasuh pesantren, akan pentingnya sebuah organisasi, sekaligus juga menyisakan sakit hati yang mendalam karena tidak ada lagi yang bisa dititipi sikap keberatan akan rencana Raja Ibnu Saud tersebut, yang pada waktu itu akan mengubah model beragama di Mekah.
Para ulama pesantren pada saat itu sangat tidak bisa menerima kebijakan raja yang anti kebebasan bermazhab, anti maulid nabi, anti ziarah makam, ya, dan lain sebagainya. Bahkan Santo terdengar berita bahwa makam Nabi Muhammad SAW pun akan digusur. Nah, bagi para kiai pesantren, tentu ini merupakan suatu keharusan, ya, untuk dilakukannya pembaruan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga tidak mempersoalkan dan bisa menerima gagasan para kaum modernis, ya, untuk menghimbau umat Islam kembali pada ajaran Islam murni. Namun Kiai Hasyim tidak bisa menerima pemikiran mereka yang meminta umat Islam melepaskan diri dari sistem bermadhab. Selain itu, karena ide pembaruan dilakukan dengan cara melecehkan, merendahkan, juga membodoh-bodohkan, maka para ulama pesantren menolaknya. Pembaruan bagi mereka tetap dibutuhkan, namun tidak meninggalkan hasanah keilmuan yang sudah ada dan masih relevan. Karena latar belakang yang mendesak itulah pada akhirnya Jamiah Nahdlatul Ulama didirikan. Pendiri dari Nahdlatul Ulama ini yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yakni pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, ya, sementara yang bertindak sebagai arsitek, ya, atau penggeraknya adalah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yakni pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Nah, Kiai Wahab ini adalah salah seorang murid utama dari Kiai Hasyim. Ia merupakan seorang yang energik, cerdas, ya. Nah, susunan pengurus PBMU yang pertama yaitu tahun 1926, Syuriah Rais Akbar Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Jombang. Kemudian Wakil Rais Akbar kedua, Wakil Rais Akbar Kiai Haji Dahlan Ahyad, Kebon Dalem, Surabaya. Khatib awal Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Jombang. Khatib Sani Kiai Abdul Halim atau Kiai Haji Abdul Halim, Cirebon. Kemudian Awan Kiai Haji Mas Alwi Abdul Aziz, Surabaya. Kiai Haji Ridwan Abdullah, Surabaya. Kiai Haji Said, Surabaya. Kiai Haji Bisri Samsuri, Jombang. Kiai Haji Abdullah Ubaid, Surabaya. Kiai Haji Nahrawi, Malang. Kiai Haji Amin, Surabaya, dan Kiai Haji Maskuri Lasem serta Kiai Haji Nahrawi, Surabaya. Adapun mustasyar yaitu Kiai Haji Raden Asnawi, Kudus. Kiai Haji Ridwan, Semarang. Kiai Haji Mas Nawawi, Sidogiri, Pasuruan. Kiai Haji Doro Muntoho, Bangkalan. Syekh Ahmad Gunaim Al-Misri, Mesir, dan Kiai Haji Erham Bali, Kudus. Dengan Tansiliyah Ketua Haji Hasan Jivo, Surabaya. Penulis M. Sidik Sugeng Judo Diwirjo, Pemalang. Bendahara Haji Burhan, Gresik. Pembantu Haji Soleh Jamil, Surabaya. Haji Ihsan, Surabaya. Haji Ja'far Alwan, Surabaya. Haji Usman, Surabaya. Haji Ahjab, Surabaya. Haji Nawawi, Surabaya. Haji Dahlan, Surabaya. Haji Mangun, Surabaya. Nah, organisasi Nahdlatul Ulama ini didirikan dan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mengamalkan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah
dengan menganut salah satu dari 4 madhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dalam anggaran dasar yang pertama tahun 1927 dinyatakan bahwa organisasi bertujuan memperkuat kesetiaan kaum muslimin pada salah satu madhab yang 4. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan diantaranya memperkuat persatuan ulama yang masih setia kepada madhab, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, kemudian penyebaran ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan mazhab 4, memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya, membantu pembangunan masjid-masjid, langgar, mushola, juga pondok pesantren, kemudian membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin. Dalam pasal 3 Statutan Perkumpulan Nahdlatul Ulama tahun 1933 disebutkan mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama yang bermadhab, memeriksa kitab-kitab apakah kitab itu dari ahli sunnah wal jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah, menyiarkan agama Islam dengan cara apa saja, dengan metode apa saja yang halal, kemudian berikhtiar memperbanyak madrasah, masjid, surau, dan pondok pesantren. Begitu juga dengan hal ihwa anak yatim dan orang-orang fakir miskin. Juga mendirikan badan-badan dalam memajukan urusan pertanian, perniagaan yang tidak dilarang oleh syar'i. Nah, perjalanan Nahdlatul Ulama selama tahun 1926 sampai 1942 di mana berdiri di Surabaya atas nama Perkumpulan Para Ulama. Pada masa itu perjuangan dititik beratkan pada penguatan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap serangan penganut ajaran Wahabi. Di antaranya program kerjanya menyeleksi kitab-kitab yang sesuai atau yang tidak sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di samping itu juga melakukan penguatan persatuan di antara para kiai dan pengasuh pesantren. Selanjutnya pada tahun 1937 4 orang penggerak atau tokoh pergerakan Islam berkumpul di Surabaya yang mendirikan Federasi Organisasi Islam. Mereka yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Dahlan Ahyad. Keduanya dari NU, kemudian Kiai Haji Mansur Muhammadiyah dan Bondo Amiseno Syarikat Islam. Dalam pertemuan disepakati berdirinya Majelis Islam A'la Indonesia yang disingkat MIAI. Saat itu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan juga Kiai Haji Dahlan Ahyad ini tercatat sebagai salah satu pendiri MIAI. Dalam perjalanan selanjutnya Kiai Haji Wahid Hasim terpilih sebagai Ketua Dewan MIAI, jabatan yang tertinggi dalam organisasi itu. Ketika putranya Hadratus Syekh Kiai Haji M.I. Hasim Asy'ari mengundurkan diri, posisinya digantikan oleh Kiai Haji M. Dahlan yang juga tokoh NU. Selain itu terdapat juga nama Kiai Haji Zainul Arifin yang menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Penghinaan Islam dan Kiai Haji Mahfud Siddiq dari Komisi Luar Negeri MIAI. Peranan tokoh NU itu sangat dominan dalam menentukan perjalanan MIAI. Ketika Jepang datang tahun 1942 di bulan Maret, semua organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik di Indonesia dibekukan, termasuk di dalamnya NU dan MIAI. Bahkan Rais Akbar NU Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari
dan Ketua PBNU Kiai Haji Mahfud Siddiq pada waktu itu ditahan oleh Jepang. Nah, pada kurun tahun 1942 sampai 1945, ketika ormas-ormas dibukukan oleh Jepang atau Dai Nippon, selanjutnya perjuangan para Kiai NU difokuskan melalui jalur diplomasi. Ya. Tahun 1942, Kiai Haji Hasim Wahid Hasim juga beberapa Kiai masuk sebagai anggota Chusang-in atau Chosang-in, parlemen Jepang. Melalui parlemen itu, Kiai Haji Wahid Hasim meminta agar pemerintahan bala tentara Jepang mengizinkan NU juga Muhammadiyah diaktifkan kembali. Nah, pada bulan September 1943, permintaan itu pada akhirnya dikabulkan. NU dan Muhammadiyah kembali bisa beraktivitas seperti di masa penjajahan Belanda. Perjuangan diplomasi terus ditingkatkan. Ya. Pada akhir Oktober 1943, atas prakarsa NU dan Muhammadiyah didirikan pada perjuangan baru bagi umat Islam yang bernama Majelis Syuro Muslimin Indonesia, disingkat Masumi, dengan Kiai Haji Wahid Hasim Asy'ari sebagai pimpinan tertinggi, sedangkan Kiai Haji Wahid Hasim duduk sebagai wakilnya. Masumi adalah kelanjutan dari MIAI yang dibubarkan oleh bala tentara Jepang. Nah, ketika pemerintahan bala tentara Jepang meminta para pemuda Islam Indonesia bergabung menjadi prajurit pembantu tentara Jepang atau Heiho, Kiai Haji Wahid Hasim atas nama pemimpin Masumi justru meminta agar Jepang melatih kemiliteran pemuda Islam secara khusus dan juga terpisah. Pada 14 Oktober 1944, permintaan pun dikabulkan dengan dibentuknya Hizbullah. Mereka dilatih kemiliteran oleh para komandan tetap dengan pengawasan prajurit Jepang. Pada masa itu bertindak sebagai panglima tertinggi Hizbullah yaitu Kiai Haji Zainul Arifin, ya, dari NU. Nah, sejak itu pesantren-pesantren berubah menjadi markas pelatihan Hizbullah. Para santri menjadi prajurit dan para gus, yakni para putra kiai, menjadi komandannya. Sedangkan para kiai sebagai penasihat spiritual sekaligus penentu kebijakan. Sedangkan di bidang politik, selain aktif dalam pucuk pimpinan Masumi, Kiai Haji Wahid Hasim juga duduk sebagai pimpinan tertinggi Subuh atau Departemen Agama, menggantikan Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari yang berhalangan untuk berkantor di Jakarta. Pada kurun tahun 1945-1952, ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dibentuk pada 29 April tahun 1945, Kiai Haji Wahid Hasim duduk sebagai salah satu anggotanya. Begitupun juga dengan Kiai Haji Wahab Hasbuloh, Kiai Haji Maskur, dan Kiai Haji Zainul Arifin. Kiai Haji Wahid Hasim bergabung sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Beliau juga tercatat sebagai rumus dasar negara dan turut serta sebagai penanda tangan Piagam Jakarta bersama 8 orang lainnya. Di saat Belanda datang, yakni dengan membonceng tentara sekutu, juga mengultimatum agar pejuang Indonesia menyerah, NU mengeluarkan fatwa jihad
pada 22 Oktober 1945. Fatwa itu dikenal dengan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, di mana pada resolusi Jihad Nahdlatul Ulama itu membakar semangat perjuangan kaum muslimin. Mereka semuanya tidak gentar menghadapi kematian karena perang tersebut dihukum perang sabil, ya, atau perang agama. Setelah Indonesia merdeka, banyak tokoh NU menduduki jabatan penting dalam pemerintahan. Di antaranya dalam Kabinet Presidensil 2 September 1945, Kiai Haji Wahid Hasyim duduk sebagai Menteri Negara. Kemudian dalam Kabinet Syahrir 3 2 Oktober 1946, Kiai Haji Fathur Rahman Kafrawi duduk sebagai Menteri Agama dan Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai salah seorang Menteri Negara. Kemudian pada Kabinet Amir Syarifuddin II, ya, tahun 1947, Kiai Haji Maskur sebagai Menteri Agama. Dalam Kabinet Hatta I, Kabinet Hatta II, dan Kabinet Susanto tahun 1948-1949, Kiai Haji Maskur sebagai Menteri Agama. Dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat, ya, 20 Desember tahun 1949 sampai 3 April tahun 1952, Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama. Sementara dalam dunia kemiliteran, sejak tahun 1947, seluruh laskar dibubarkan pemerintah, digabung menjadi satu dalam wadah Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Banyak tokoh NU yang telah lama aktif dalam Hizbullah bergabung ke dalam TNI. Mereka turut dalam memperkuat barisan angkatan perang yang baru lahir itu, ya. Kemudian pada kurun waktu tahun 1952-1973, lewat Muktamar NU ke-19 di Palembang, NU menjadi partai politik sendiri setelah sekian lama bergabung dalam Masyumi, di mana kekuatan NU yang sebelumnya tidak diperhitungkan pada akhirnya muncul menjadi kekuatan yang sangat besar. Dalam pemilu pertama tahun 1955, Partai Nahdlatul Ulama menduduki peringkat ketiga, ya, setelah Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Banyak tokoh NU menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Pada Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, Kiai Haji Zainul Arifin sebagai Wakil Perdana Menteri, Kiai Haji Maskur sebagai Menteri Agama, dan Muhammad Hanafiah sebagai Menteri Agraria. Kemudian dalam Kabinet Burhanuddin Harahap, Sunario Esa menjadi Menteri Dalam Negeri dan Kiai Haji M. Ilyas sebagai Menteri Agama. Dalam Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, Dr. Kiai Haji Idham Holid sebagai Wakil Perdana Menteri, Sunario SH sebagai Menteri Dalam Negeri, Mr. Burhanuddin sebagai Menteri Perekonomian, kemudian Kiai Haji Fatah Yasin sebagai Menteri Sosial dan Kiai Haji Ilyas sebagai Menteri Agama. Kemudian dalam Kabinet Karya, Dr. Kiai Haji Idham Holid sebagai Wakil Perdana Menteri, Profesor Dr. Anas Sunarjo sebagai Menteri Perekonomian yang kemudian digantikan oleh Dr. Anas Rahmat Mulyo Miseno, Kiai Haji M. Ilyas sebagai Menteri Agama, dan Sunario Esa sebagai Menteri Agraria. Kemudian dalam Kabinet Kerja, Kiai Haji Wahab, ya. Dalam Kabinet Kerja, Kiai Haji Wahab sebagai Menteri Agama, kemudian digantikan oleh Kiai Haji Saifuddin Juhri. Kiai Haji Fatah Yasin sebagai Menteri Perhubungan, Alim Ulama, dan Kiai Haji Muhammad Hasan sebagai Menteri PPPP. Ya.
Dalam kabinet Dwi Kora, Dr. Kiai Haji Idham Khalid sebagai Menko Kesra, Kiai Haji Saifuddin Jufri sebagai Menteri Agama, Kiai Haji Fatah Yasin sebagai Menteri Perhubungan Alim Ulama yang kemudian digantikan oleh Kiai Haji M. Ilyas dan Kiai Haji Aminuddin Aziz ya sebagai Menteri Negara. Kemudian dalam kabinet Ampera, Dr. Kiai Haji Idham Khalid sebagai Menko Kesra dan Kiai Haji Saifuddin Jufri sebagai Menteri Agama. Selanjutnya dalam Kabinet Pembangunan 1, Kiai Haji M. Dahlan sebagai Menteri Agama dan Dr. Kiai Haji Idham Khalid sebagai Menko Kesra. Selain berkiprah dalam pemerintahan, pada masa ini banyak juga tokoh NU yang menduduki posisi pimpinan dalam lembaga tertinggi dan lembaga tinggi negara. Mereka adalah Kiai Haji Zainul Arifin menjadi Ketua DPR GER tahun 1962-1963, Haji Muhammad Subhan ZE Wakil Ketua MPRS tahun 1966-1971, Kiai Haji Syaihu Ketua DPR GR tahun 1966-1971, Dr. Kiai Haji Idham Khalid Ketua MPR DPR RI tahun 7 Hiji sampai 1978. Di samping itu, banyak tokoh NU juga menempati posisi strategis dalam kabinet lembaga tinggi negara. Banyak juga diangkat menjadi duta besar RI di luar negeri. Pada kurun waktu 1973-1984, pemerintah Orde Baru menerbitkan partai-partai peserta pemilu. Dari 10 peserta pemilu tahun 1971, disederhanakan menjadi 2 partai. Partai-partai yang berazas nasionalis dilebur ke dalam Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sedangkan partai-partai yang berazas Islami dileburkan ke dalam Partai Persatuan Pembangunan atau PPP. Partai NU tidak diakui lagi dan diharuskan melebur ke dalam PPPP ya. Sedangkan golongan karya atau Golkar tidak diakui sebagai partai lagi, tapi diperbolehkan sebagai salah satu peserta pemilu. Nah, pada masa itu tokoh NU dibersihkan dari pemerintahan. Bahkan Menteri Agama yang sejak awal langganan tetap NU pun diberikan pada orang lain. Para tokoh NU dikikis habis dari berbagai jabatan di pemerintahan. Hanya 2 orang saja yang diberi posisi penting, yakni Kiai Haji Maskur sebagai Wakil Ketua MPR DPR RI ya tahun 77 sampai tahun 1983 dan Kiai Haji Dr. Idham Khalid sebagai Dewan Pertimbangan Agung ya tahun 1977 sampai 1982. Nah, dalam kancah politik maupun pemerintahan, para tokoh NU benar-benar dipinggirkan oleh pemerintahan Orde Baru yang didukung penuh oleh TNI dan Polri. Sehingga dalam 2 kali pemilu tahun 1977 dan 1982 banyak tokoh NU yang masuk penjara dengan berbagai macam tuduhan sebagai dampak langsung dari sifat represif pemerintahan pada kala itu. Banyak cabang NU beserta badan otonomnya terutama di daerah-daerah yang tidak aktif. Sementara para pengurusnya pun ketakutan. Pada tahun 1984 sampai 1998 melalui muktamar ke-27 di Situ Bondo, NU memasuki babak baru. Setelah malang melintang dalam dunia politik praktis selama 32 tahun, akhirnya NU kembali ke jati dirinya seperti saat didirikan pada tahun 1926. Peristiwa itu dikenal dengan istilah kembali ke Hitoh 1926. NU telah lepas dari politik praktis dan kembali ke Jam'iyah Diniyah, organisasi keagamaan ya, yang mengurus dakwah dan keagamaan. Dalam pemilu
1987 dan 1992 banyak tokoh NU yang menjadi penggembos PPP ya. Selain karena faktor-faktor pribadi, aksi itu juga terjadi karena ekses dari campur tangan pemerintah Orde Baru pada partai politik yang begitu mendalam. Adanya unsur adu domba antara kelompok NU dan Muhammadiyah dalam kelompok PPP ya, dan kelompok-kelompok Islam lainnya akibat dari unsur itu benar-benar PPP digemboskan ya, gembos-gembos ya, sehingga perolehan suaranya merosot dengan tajam. Nah, sementara itu NU mulai sibuk membenahi sekolah-sekolah dan rumah sakit yang telah lama terabaikan. Pengajian-pengajian mulai masuk ke unit-unit pemerintahan. Hubungan kepemerintahan yang setelah sekian lama terputus selanjutnya dirajut kembali sedikit demi sedikit. Satu persatu cabang dan ranting yang mati dihidupkan kembali. Di sisi lain, nama NU semakin dikenal di luar negeri. Beberapa kali Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid mendapat penghargaan. Bahkan untuk pertama kalinya Ketua Umum PBNU terpilih sebagai salah satu presiden agama-agama di dunia atau WLCP. Tahun 1988 sampai 2004 terjadi euforia politik, euforia kebebasan pasca terjatuhnya Presiden Soeharto, sehingga membuka jalan terjadinya orde reformasi dalam dunia politik tahun 1998. NU kembali masuk ke dalam kancah politik praktis. PBNU memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB pada tanggal 23 Juli 1998. Dengan itu maka mau tak mau NU kembali terseret ke dalam permainan politik kembali. Untuk pertama kalinya Ketua Umum PBNU Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 tahun 1999. Nah, mau tak mau naiknya Gus Dur sebagai presiden membawa dampak psikologis bagi NU. Euforia kemenangan masuk ke berbagai lini. Banyak tokoh NU yang semula terpinggirkan kembali masuk ke pemerintahan. Namun ketika Gus Dur dijatuhkan lewat impeachment DPR pada tahun 2003, dampaknya juga sangat dirasakan oleh NU dan PKB. Posisi NU terasa goyang di mana-mana. Meski wakil presiden dijabat oleh Hamzahas yang juga orang NU, namun tetap tidak banyak memberikan perubahan. Posisi itu semakin diperburuk dengan gonjang-ganjing dalam tubuh PKB. Bahkan pada kala itu partai hampir terbelah menjadi dua. Tahun 2004 sampai sekarang lewat muktamarnya yang ke-31 di Donohudon, Solo ya, NU meneguhkan kembali jati dirinya untuk keluar dari politik praktis dan kembali ke jalan hitoh sebagaimana yang pernah diputuskan dalam muktamar ke-27 Situbondo 1980. Perjuangan kemudian lebih difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Sementara dalam politik praktis, NU menjaga jarak yang sama terhadap semua partai politik. Nah, di masa ini nama NU makin dikenal di luar negeri. Bahkan telah membuka pengurus cabang istimewa atau PCI di beberapa negara. Ya, tak kurang dari PCI Amerika, Australia, Inggris, Jepang, Saudi Arabia, Sudan, Mesir, dan lain sebagainya telah didirikan. Sedikit demi sedikit, mahasiswa NU dikirim belajar ke luar negeri dengan biaya atau fasilitas dari PBNU. Pada tahun 2024,
Pada tahun 2004, NU memprakarsai berdirinya International Conference of Islamic Scholar atau ICIS, atau Konferensi Internasional Cendekiawan Islam di Jakarta. Nah, ICIS ini adalah sebuah organisasi Islam yang beranggotakan ulama-ulama moderat sedunia. Lewat ICIS ini atau ICIS ini, nama Nahdlatul Ulama semakin dikenal di pentas dunia sebagai pelopor gerakan Islam moderat hingga sekarang. Ya, demikian sekilas tentang sejarah NU. Mudah-mudahan menjadi iktibar, hikmah yang sangat berarti yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir kita dalam menjalankan keislaman, dalam menjalankan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.